Yang pertama tentunya didasari dari hobi ya, hobi. Hobi. Kebetulan ketika hobi itu dulu kan saya sebenarnya bukan goalkeeper, pada bermain voli dan bola basket. Ya, dari gerak yang sama itulah ya, menangkap bola, melompat. Lalu pilihan jatuh di sepak bola itu ke goalkeeper. Ya, ke goalkeeper. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena hobi ini ternyata ya, selain pada saat itu awalnya hanya mengisi waktu dan mengekspresikan diri dari hobi, tapi ditambah ketika saya kuliah itu di Fakultas Olahraga, saya ngambil studi khusus di sepak bola. Ya, dari sepak bola itu saya ngambil lagi yang khusus lagi di goalkeeper. Makanya di situ banyaklah saya belajar tentang goalkeeper. Nah, dari belajar goalkeeper itu di akademi ya, di sekolah tinggi dulu. Kemudian menjadi tantangan buat saya untuk melakukan apa yang saya dapat secara keilmuan, lalu saya terapkan di lapangan. Ya, tantangan yang paling nyata kan bahwa pemain-pemain yang berkecimpung di goalkeeper biasanya terabaikan karena tidak ada pelatih kiper khusus yang melatih. Ya, kalau toh mereka ikut datang ke latihan ya hanya sebagai pelengkap aja, datang lalu hanya pelatih satu melatih semua tim, kiper tidak ada penanganan khusus. Tapi ketika game ya tetap dimainkan dia sebagai penjaga gawang, ya bakatnya yang dia bawa saja yang ada di lapangan, tetapi penanganan bagaimana metode untuk melatihnya itu pada saat itu tidak terakomodir pada saat itu. Ya, dari situlah jadi tantangan saya bagaimana sih kiper kalau diarahkan lalu cara-cara dia melompat bisa jatuh dengan tidak cedera, lalu mengambil gerakan-gerakan yang lebih efisien, itu menjadi tantangan karena itulah kunci keberhasilan goalkeeper. Karena apa? Banyak goalkeeper yang tidak memiliki teknik atau basic skill yang bagus, itu mengakibatkan dia juga nggak bisa bertahan lama di dalam bermain karena cedera, ya tangannya terlipat lah ketika jatuh atau macam-macam ya. Jadi disitulah karena saya berlatar belakang pendidikan keguruan ya, metodik didaktiknya untuk melatih itu step by step kita ajarkan. Ya, saya bersyukur ya, ketika saya memulai karir kepelatihan di profesional itu, saya mulai di liga yang profesional, itu saya dapat tempat yang bagus. Ya, memang saya dulu awal profesional itu di Persikota Tangerang, liga utama. Ya, tim itu hanya bertahan tetap di liga itu dengan kalau tidak salah posisi ke-6 ya. Kemudian tahun berikutnya saya mencoba peruntungan ke Persipura Jayapura. Ya, karena saya tahu bahwa tim itu tim bagus pada saat itu, juara liga sebelumnya. Lalu kebetulan saya diterima di sana. Nah, disitulah yang saya bilang bersyukur keberuntungan itu datang. Ya, metode-metode yang selama ini saya coba kembangkan itu ketemu dengan tim yang bagus seperti Jayapura, Persipura. Sehingga apa yang menjadi angan-angan saya untuk bisa mengembangkan karir di sepak bola, ya pada saat itu terbentuk di Persipura. Karena saya di sana ada 5 musim ya, 5 tahun lah, selama 5 tahun. Ya. Ya, dari situ kan apa yang saya punya ya, itu kan menjadi pembelajaran juga setiap match to match, pertandingan ke pertandingan. Nah, saya berprinsip bahwa last game biarkan ya sebagai evaluasi, tapi bagaimana kita menatap next game. Nah, disitulah di antara last game dan next game itu yang kita buat evaluasi, sekaligus kita memasukkan unsur-unsur apa yang menjadi kekurangan pada saat bermain. Karena durasinya kan cuma seminggu.
antara last game dengan next game itu kita hanya istirahat. Bahkan ada yang pernah 3 hari kita istirahat lalu. Nah itu hanya bisa kita melakukan evaluasi sebentar lalu mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya. Seperti itu. Ketika Rame mengatakan bahwa latihan harus terintegrasi dengan tim, ya. Nah, banyak pelatih yang mengartikan bahwa setiap latihan kiper itu harus latihan sama tim. Ya, memang ada, tapi kan ada masa-masanya. Nah, sekarang setelah saya mengkaji, ternyata ada hal-hal yang memang bisa dilakukan full ketika tim itu sudah memang tim profesional dan first class. Contoh ya, kalau kita di Liga Eropa melihat pemain-pemain atau kiper-kiper Liga Eropa itu adalah kiper-kiper kelas-kelas wahid semua. Tidak mungkin lagi kita dalam masa latihan melatih basic skill itu kiper, ya. Nah, sehingga pemikiran pada saat itu bagaimana sih kiper-kiper yang sudah punya kemampuan basic itu di atas rata-rata, ya kan? Kita nggak khawatir lah kalau umpama ada orang nyerang dengan crossing lalu dia bisa mukul atau orang shooting ke gawang dia bisa blok atau bisa ditangkap, itu kita tidak usah khawatir. Nah, bagaimana memanfaatkan kiper ini menjadi bagian dari 11 pemain itu yang dibilang terintegrasi. Latihan integrasi itu bukan harus dia bergabung terus bersama tim. Nah, contoh, itulah gunanya integrasi antara pelatih kepala, pelatih kiper ketika menyusun program. Kalau saya biasanya sebelum datang latihan, program sudah di-share oleh pelatih kepala, saya akan lihat, oh latihannya intinya ini. Walaupun nanti saya dikasih waktu umpamanya 25 sampai 30 menit. Nah, latihan yang saya latihan secara individual di situ, itulah latihan yang akan dipakai ketika kiper ini dibutuhkan latihan bersama tim. Nah, walaupun dia latihan sama saya sendiri secara terpisah, tapi latihan ini sudah terintegrasi dengan program tim gitu. Karena ininya sama, jalannya proses itu sama. Ya, ini kiper mempersiapkan tim, mempersiapkan pemain untuk latihan bersama tim ketika latihan inti. Jadi seperti itu. Saya melatih lebih banyak kepada memang pengulangan basic skill. Ya, alhamdulillah waktu saya memulai melatih, baik itu dulu di akademi atau memulai kepelatihan saya didukung oleh alat-alat yang cukup pada saat itu modern lah di zamannya ya. Ya, saya punya semua alat, kebetulan alat itu saya kirim ada dari Jerman, dari Belanda. Saya datangkan ke sini. Lalu itu yang menjadi andalan sambil saya pelajari bagaimana ini dampaknya apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, metode menentukan. Contoh ya. Saya suka memberikan gambaran bagaimana sih seorang goalkeeper ketika 1 lawan 1. Ya, kalau dibiarkan dia melakukan itu banyak masalah, bertabrakan, cedera, atau pemain lawan yang jadi masalah. Karena basic skillnya dan metode cara dia melakukan ngeblok atau mengambil bola itu kadang-kadang liar. Karena tidak ada contoh ya. Dia bisa ketika rebutan bola dia lempar dulu kakinya ke depan. Itu kan membahayakan. Nah, ya metode-metode itulah yang saya pelajari lalu saya terapkan ke pemain. Ya kan, bahwa kiper itu sudah dilindungi oleh peraturan. Jadi nggak usah berpikir untuk mencederai lawan atau cara seolah-olah menghindar supaya lawan tidak ini, tapi kita melakukan gerakan-gerakan berlebihan yang dianggap membahayakan lawan. Tetap saja normal dengan apa kemampuan kita ketika berebut bola tangan. Ya, itu yang didahulukan. Ya, bagaimana gerakan hanya dengan 1-2 langkah itu kita bisa menjangkau bola yang ada di depan kita dibandingkan kita dengan melompat terbang ke depan yang membutuhkan banyak energi lalu
mengambil resiko untuk mencederai diri sendiri atau lawan. Nah, itu salah satu metode-metode yang saya coba kembangkan. Ya, tentunya memang ya tadi yang saya bilang, berlatar belakang kebanyakan di SSB kita, sekolah-sekolah sepak bola kita, goalkeeper itu tidak mendapat penanganan secara khusus. Artinya ada yang tidak punya pelatih goalkeeper, sehingga ketika mereka sudah masuk di dalam tim-tim yang di atasnya, itu mereka bawa dengan skill yang dia punya aja. Tidak ada pengembangan dari awal bagaimana sih teknik yang bagus, bagaimana sih cara melompat, timingnya bagaimana, itu yang kemudian dilanjutkan dengan jatuh. Nah, jatuh itu kan kalau memang ada seninya di dalam goalkeeper, ada caranya. Nah, itu yang membuat juga kita memang dari sisi itu perlu penanganan khusus ya pada goalkeeper agar mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang tidak mengurangi kemampuan tapi lebih efisien, efektif gitu. Akademi ini sebenarnya saya hanya membantu bagaimana membina anak-anak usia dini ya, usia bawah, tentunya dengan konsep yang saya coba berbeda. Makanya kita pakai namanya GOAT ya. GOAT itu sebenarnya singkatan dari Good Attitude. Jadi selain metode-metode latihan yang kita kembangkan itu juga kita sesuaikan dengan situasi kemajuan sepak bola sekarang, tapi kita lebih meninggikan bagaimana sikap respect, attitude, bersikap baik, bagaimana menghormati lawan. Itu yang coba kita kembangkan di situ, sehingga kita berusaha, walaupun sudah ada beberapa banyak juga ya akademi-akademi yang mengembangkan itu, tapi tetap saya bersama teman-teman di akademi itu menjadi fokus. Jadi tidak ada pemain yang berteriak-teriak melawan wasit, memprovokasi lawan. Seperti tadi contoh, saya lihat pertandingan, ya saya tidak terlibat, saya hanya menonton aja, mengawasi ya. Ketika pemain saya selesai mencetak gol lalu dia euforianya sambil memprovokasi lawan, saya langsung tegur pelatih, ya keluarkan itu pemain, walaupun itu bagus, langsung hari itu keluarkan, ya keluarkan pemain, ganti pemain yang baru, lalu selesai main saya bicara. Kita bukan gol yang di ini ya, kita memang butuh kemenangan, tapi sikap dan attitude yang kita bawa ini yang menjadi contoh. Jadi sikap-sikap itu yang ingin kita kembangkan ya, walaupun lingkupnya masih di saya punya akademi, tapi saya berharap bahwa itu bisa menular ke yang lain. Ya kalau kita lihat Martin Paes ya, kita sebenarnya di Indonesia memang banyak kiper-kiper bagus, tapi kiper kelas dunia itu kan salah satunya menurut saya itu termasuk Martin Paes. Kenapa saya bisa katakan gitu? Karena data yang dia dapat dari liganya di Liga Amerika kan bukan liga sembarangan juga, ya kan sekarang menjadi liga yang ya bisa bersaing dengan Liga Eropa lah ya di sana. Kemudian berapa kali dia clean sheet, bahkan menjadi clean sheet terbaik pada tahun kemarin ya. Jadi ya memang standar Martin Paes itu standar Eropa ya, dan kelasnya memang beda. Kalau bermain di Indonesia memang menjadi panutan harusnya, karena memang kemampuan bukan hanya dari segi mental, skill, semua dia punya dan itu harusnya ya standar itulah yang harus kita punya untuk semua juga kiper-kiper lokal untuk bisa bersaing dengan Martin Paes, karena dia sudah bisa membuktikan bahwa dia bisa bermain di Indonesia, berarti dia menjadi role model lah ya role model untuk kiper-kiper yang lain. Iya, kalau untuk prestasi selama ngelatih ya ada kalau dari klub itu dimulai dari Persipura, itu mulai dari tahun 2006
menjuarai, bukan menjuarai ya, finalis ya, dapat runner up Copa, kemudian berapa kali 3 sampai 4 kali Copa sampai 2010 itu, kemudian 2009 kita juara Indonesian Super League waktu itu. Kemudian Keraton Cup kita juara di Jogja bersama Persipura, kemudian Community Shield waktu itu masih diselenggarakan, kita juga juara ketika mengalahkan Sriwijaya FC di Makassar. Kemudian untuk tim nasional dari kelompok usia itu dimulai U16, kita juara di Hong Kong tahun 2012. Kemudian tahun 2013 dilanjutkan dengan tim yang sama di usia 17. Kita juara juga di Hong Kong untuk level internasional di sana. Kemudian tahun 2013-nya puncaknya kita juara AFF U19 di Sidoarjo. Kemudian saya juga ikut dalam tim Nas senior untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2014 pada saat itu. Ya, kemudian saya di Bali United, walaupun tidak ada event yang berskala nasional pada itu karena status PSSI waktu itu juga di-ban oleh FIFA. Tapi bagi saya membangun Bali United dari nol sampai menjadi tim yang tangguh pada saat itu menjadikan suatu prestasi tersendiri. Lalu di profesional juga di tim Arema FC ya hanya 2 musim, tapi pada musim yang pertama langsung saya bersama Arema juara Piala Presiden tahun 2022. Ya itu kira-kira prestasi yang bisa saya dapat ya selama di profesional dan tim nasional. Mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri buat teman-teman yang memang berkecimpung di sepak bola.